Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Nurmalia. Saya apoteker di Apotek MK19, Klinik Medika Keluarga. Kali ini saya akan membahas tentang BUD dan ED. BUD adalah Beyond Use Date dan ED adalah Expired Date atau batas kadaluarsa suatu obat. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan BUD dan ED yang belum tentu masyarakat tahu. Jadi BUD dan ED ini masyarakat kurang mengetahui, makanya diperlukan untuk pembahasan tentang BUD dan ED. Pertama, kita membahas BUD dulu. BUD adalah Beyond Use Date, artinya batas penggunaan suatu obat di mana obat tersebut setelah diracik atau dibuka kemasannya. Sedangkan ED atau batas kadaluarsa, batas penggunaan suatu obat setelah obat tersebut diproduksi dari pabrik, jadi sebelum dibuka kemasannya. Bagaimana kita mengetahui BUD dan ED? Jadi contoh obatnya seperti ini. BUD dan ED sama-sama memiliki fungsi yang penting. BUD dan ED ini memiliki fungsi untuk mengetahui kestabilan dari suatu obat. Jadi kita harus tahu BUD dan ED masing-masing suatu obat. Contoh BUD, obat yang mengandung air seperti sirup kering. Apabila kita mendapatkan suatu obat antibiotik yang dilarutkan dalam air, itu BUD-nya atau batas kadaluarsanya berbeda dengan ED yang tertera di kemasan suatu obat. Jadi ada perbedaan di sini. Apabila kita membeli suatu obat dan obat tersebut tanpa dilarutkan, ED-nya sama seperti yang tertera di kemasan tersebut. Tapi apabila kita membeli suatu obat dan obat tersebut masih perlu dilarutkan dalam air, maka BUD-nya berbeda. BUD yang untuk obat dilarutkan dalam air, BUD-nya adalah 7-14 hari. Sedangkan obat yang tidak perlu dilarutkan, kadaluarsanya adalah sesuai dengan yang tertera di kemasan. Itu untuk obat-obat yang mengandung air atau dilarutkan terlebih dahulu. Sedangkan BUD untuk racikan seperti serbuk, BUD-nya berbeda dengan kemasan yang sebelum dilakukan peracikan. Untuk obat-obat yang dilakukan peracikan dihitung kadaluarsa yang paling terdekat. Jadi misalnya dalam suatu obat ada beberapa kombinasi peracikan, dipilih batas kadaluarsa yang paling terdekat. Kemudian untuk obat-obat yang sediaan kulit, maksudnya dioleskan di kulit atau berbentuk seperti salep, kemudian krim, itu batas BUD-nya adalah 1 bulan 30 hari. Kemudian BUD untuk obat-obat seperti tetes telinga, tetes mata, BUD atau waktu penggunaan batasnya adalah 28 hari. Kemudian untuk obat-obat yang seperti contoh tetes mata mini dose yang dikemas kecil-kecil, itu BUD-nya selama 3 hari. Untuk BUD penggunaan insulin apabila belum dibuka, BUD-nya sesuai yang tertera pada kemasan. Tapi apabila insulinnya sudah dibuka, BUD-nya adalah 1 bulan. D dan ED sama-sama pentingnya, jadi diharapkan masyarakat lebih aware atau peduli meng-cross check atau melihat ED masing-masing suatu obat supaya kestabilannya tetap terjaga. Dengan adanya pembahasan BUD dan ED ini, diharapkan masyarakat mengerti dan lebih peduli atau bertanya kepada tenaga kesehatan pada saat membeli suatu obat atau mendapatkan obat. Dengan mengetahui BUD dan ED, obat akan tetap efektif dan memiliki fungsi sesuai dengan tujuannya. Demikian pembahasan tentang BUD dan ED. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.